Ya. Selamat pagi, Bu Winda. Selamat pagi, Ibu Dar. Ya, bagaimana kabar, Bu Winda? Saya baik, luar biasa. Hari ini memang bersemangat sekali untuk Ya, melakukan aktivitas, Ibu. begitu. Oke, Bu Winda, kira-kira nih apa yang harus kita bicarakan pada pagi hari ini, Bu Winda? Saya ingin mencari solusi terkait dengan masalah yang sementara saya alami di sekolah saya, Ibu. Karena sudah belakangan ini ada beberapa guru piket yang sering memukul siswa yang terlambat, Ibu. Seperti itu ya, Bu Winda. Berarti dari hasil pembicaraan Ibu hari ini berkaitan dengan guru piket ya yang sering memukul siswa ketika siswa itu terlambat. Nah, Iya, Ibu. berarti percakapan kita hari ini berkaitan dengan itu. Tujuannya agar supaya bagaimana mencari solusi dari perlakuan guru piket terhadap murid-murid kita yang terlambat. Nah, oke Bu Winda, selanjutnya nih, situasi seperti apakah yang Bu Winda lihat di sekolah yang memancing Bu Winda untuk tertarik dengan situasi itu? Yang pastinya saya berharap situasi di sekolah saya nyaman, aman, kemudian proses pembelajarannya juga menyenangkan, ada kolaborasi yang terbina di antara sesama rekan guru, juga pimpinan, dan juga ada komunikasi yang efektif juga dengan orang tua dan juga komite. Dan saya juga berharap bahwa siswa-siswa di sekolah saya juga itu mereka memiliki kesadaran diri untuk bisa mentaati peraturan yang berlaku. Seperti itu ya Bu Winda ya. Nah, kira-kira nih Bu Winda, situasi yang aman yang bagaimanakah yang Bu Winda harapkan yang terjadi di sekolah Bu Winda? Iya, jadi yang aman menurut saya itu jika siswa dan gurunya melakukan segala sesuatu karena kesadaran diri, tanpa dipaksakan, tanpa dipukul oleh guru, tanpa dibentak-bentak atau dimarahi. Jadi memang muncul kesadaran diri itu muncul dari diri kita sebagai warga sekolah, terutama dalam hal ini murid Seperti atau itu. siswa. Nah, Bu Winda, kesadaran diri yang bagaimanakah yang harus dimiliki baik untuk diri guru itu sendiri maupun siswa dalam menyikapi segala persoalan yang ada di sekolah itu? Ya, kesadaran diri artinya untuk guru, sebagai guru kita harus menyadari bahwa siswa ini dititipkan oleh setiap keluarga untuk ada mengikuti pendidikan, untuk dibimbing, dituntun, dididik oleh kita para guru. Dengan demikian, saya sangat berharap bahwa sebagai guru kami memiliki perhatian yang sungguh kepada anak-anak. Kita menyayangi mereka seperti anak kita sendiri. Kita memberi mereka motivasi untuk belajar, bahkan menuntun mereka jika mereka memang berjalan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku baik di sekolah maupun di masyarakat. Itu harapan saya dari guru dan dari murid. Harapan saya itu murid bisa saling menghargai satu dengan yang lain, kemudian tanpa diperintah melakukan sesuatu, tanpa dipaksakan harus melakukan segala sesuatu. Begitu ya Bu ya. Jadi yang diinginkan Ibu dari kondisi nyaman, aman, dan menyenangkan dalam sebuah komunitas sekolah itu adalah misalnya sang siswa itu sendiri itu berbuat sesuatu itu tanpa harus dipaksa, tapi karena atas kemauan sendiri, terus menghargai teman-temannya, menghargai gurunya ya. Kemudian guru juga harus mendidik murid itu dengan cara membimbing ya, ada kolaborasi yang baik antara Bapak Ibu guru dengan orang tuanya, atau Bapak Ibu guru dengan Bapak Ibu guru yang lainnya, dan Bapak Ibu guru dengan murid sendiri. Nah, sekarang seperti itu. Nah, kira-kira langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah itu langkah-langkahnya seperti apa ya Bu ya? Langkah-langkah.
Iya, Ibu, terima kasih, Bu Dar. Jadi langkah-langkah yang sudah saya tempuh, yang pertama, saya sudah melaksanakan sosialisasi terkait dengan praktek baik yang saya peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian saya juga terus menunjukkan praktek baik yang saya terima. Kemudian saya juga sering melakukan pendekatan dengan guru, bekerja sama dengan mereka, kemudian dengan siswa juga. Saya telah melaksanakan kesepakatan kelas, dan saya juga telah melatih guru-guru untuk bisa bagaimana membuat kesepakatan kelas di kelas masing-masing. Kemudian saya juga membangun komunikasi dengan komite, karena hal ini penting. Mengapa? Ketika komite ada dan bisa menyampaikan sebagai mitra kerja, mereka bisa menyampaikan apa yang kami sepakati di sekolah itu kepada orang tua dalam pertemuan-pertemuan. Jadi komite memfasilitasi apa yang merupakan harapan kami di sekolah, yakni pendidikan yang berpihak kepada murid itu kepada orang tua, sehingga ada terbina kerjasama juga dengan orang tua. Baik, Seperti itu, Ibu. seperti itu ya. Jadi itu langkah-langkah yang Ibu sendiri sebagai guru penggerak di sekolah itu sudah melakukan sosialisasi kepada komite, kepada orang tua ya, berkaitan dengan budaya-budaya positif di sekolah yang harus diterapkan oleh semua warga sekolah. Nah, Bu, saya mau tanya lagi nih, Bu. Nah, kira-kira sosialisasi yang sudah dilaksanakan itu apakah sudah tepat sasaran, sudah sampai dimengerti oleh murid-murid itu sendiri dan guru-guru itu sendiri, ataukah hanya sosialisasi itu hanya sebatas untuk beberapa guru saja, seperti itu? Iya, Ibu, terima kasih. Jadi sosialisasi ini memang saya sampaikan karena memang kita ada beberapa guru penggerak di sekolah, kami sudah menyampaikan. Tapi memang yang terjadi ada sebagian guru yang tidak mengikuti sosialisasi ini. Salah satunya guru yang tadi saya sampaikan, guru piket, yang memang berlaku kasar, keras kepada murid. Gitu. Ya, jadi guru piketnya ini tidak pernah mengikuti sosialisasi ini. Iya, benar, Ibu. Baik, Bu. Nah, di sini saya tangkap tadi dari pembicaraan Ibu itu berkaitan dengan kesepakatan kelas yang sudah diterapkan di kelas-kelas yang ada di sekolah Ibu ya. Nah, apakah dari kesepakatan kelas yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru dan wali-wali kelasnya itu apakah sudah berjalan dengan baik ataukah sudah sesuai dengan hasil kesepakatan yang ada? Karena kalau kita merujuk daripada hasil kesepakatan itu berarti tidak lagi ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, tapi ternyata dari kesepakatan yang sudah dibuat itu ternyata masih ada saja pelanggaran-pelanggaran terhadap keterlambatan siswa itu tadi, bahkan sampai dipukul oleh guru piket tersebut. Iya, Ibu. Jadi kesepakatan kelas sudah kami lakukan. Kalau saya pribadi, saya mengevaluasi kesepakatan kelas ketika tidak terlaksana dengan baik. Saya bersama dengan siswa mengevaluasi hal ini sehingga muncul inisiatif sendiri dari siswa, solusi yang mereka tempuh untuk bagaimana ya saya harus bisa melaksanakan kesepakatan kelas yang merupakan komitmen bersama di kelas. Cuman yang jadi masalahnya ini ada guru-guru yang memang belum memahami pentingnya kesepakatan kelas, sehingga mereka merasa bahwa oh itu biasa, dibuat kesepakatan kelas saja, yang penting sudah ditempelkan kesepakatan kelas, sudah dijalankan apa itu kesepakatan kelas. Tetapi ketika siswa itu atau murid itu mereka melanggar kesepakatan kelas, rupanya tidak ada solusi, tidak ada evaluasi, pendampingan yang dilakukan. Seperti itu ya, Bu ya. Iya, Berarti kesepakatannya dibuat saja seperti itu di kelas masing-masing, atau jangan sampai kesepakatan yang dibuat itu hanya formalitasnya saja. Ataukah dari kesepakatan itu ada sanksi yang diberikan kepada siswa? Misalnya ketika melanggar hasil kesepakatan ini, maka sanksinya ini, sanksi positifnya, ataukah tidak seperti itu dibuat oleh Bapak dan Ibu guru? Kalau sepanjang yang saya amati di sekolah, kesepakatan kelas itu dilakukan hanya sebuah formalitas. Iya, sebuah formalitas dan tidak memiliki sanksi. Kalau saya
pribadi saya melaksanakannya ya demikian. Tadi saya sudah sampaikan evaluasi, kemudian memang ada sanksi positif, tapi yang bersifat positif gitu. Seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, tadi kan Ibu sudah sampaikan bahwa kesepakatan yang dibuat antara beberapa guru bidang studi dan wali kelas bersama siswa itu hanya bersifat formalitas. Nah, di sini saya mau tanya ke Ibu, kira-kira langkah apa sih yang akan Ibu lakukan atau akan yang Ibu laksanakan agar supaya kesepakatan yang dibuat itu bukan hanya sekedar formalitas saja, misalnya antara murid dengan gurunya, ya, tapi ternyata harus dinyatakan dan dilaksanakan dengan betul-betul bahwa kesepakatan yang dibuat ini harus dijalankan dengan seefisien mungkin, bukan hanya sekedar formalitas saja. Nah, langkah-langkah yang Ibu lakukan itu seperti apa, Bu? Baik Ibu, terima kasih. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan, yakni pertama melakukan pendekatan dulu dengan pimpinan sekolah Ya. sebagai penanggung jawab di lembaga pendidikan, kemudian meminta untuk mengevaluasi seluruh kinerja kita sebagai guru dalam rapat evaluasi, sehingga saya juga bisa menyampaikan masalah-masalah yang dialami, kemudian akar masalah, mengapa sehingga ada banyak siswa yang tidak disiplin atau sering terlambat, sehingga terjadi penghukuman-penghukuman yang dilakukan oleh beberapa guru piket. Kemudian setelah dalam rapat evaluasi saya menyampaikan hal ini, dalam forum itu juga kami bisa mencari solusi bersama, kemudian juga bisa menetapkan tata tertib sekolah secara bersama, dan bisa menyepakati budaya positif yang akan kita terapkan secara menyeluruh di lembaga pendidikan. Kemudian saya juga sebagai guru penggerak yang sudah tahu bahwa pendidikan ini harus berpihak pada murid, maka saya harus tetap menunjukkan praktik baik itu dengan terus menjadi teladan di lembaga pendidikan di mana saya berada, dan saya yakin bahwa apa yang saya berikan ini pasti berdampak positif kepada murid. Dengan demikian saya berharap ketika guru-guru yang lain melihat dampak yang diberikan oleh para murid dengan perlakuan yang saya lakukan, maka mindset berpikir mereka juga berubah. Selain itu juga saya tetap membangun kolaborasi, kerjasama, pendampingan, saling mengingatkan, karena kita guru ini kan perlu saling mengingatkan satu dengan yang lain, dan mungkin informasi yang saya sampaikan juga dengan kata-kata yang lebih sopan agar mudah dimengerti, karena kalau kata-katanya kasar saya harus tegas. Kadang-kadang ada guru yang bisa menerima, tapi ada guru yang memang tidak bisa menerima setiap masukan-masukan kita, apalagi sesuatu yang memang demi kebaikan sekolah yang memang ada nilai kritisnya sih, tapi sulit untuk diterima. Benar-benar. Itu Ibu. Sama itu ya Bu ya. Iya, Ibu. Semua sekolah itu seperti itu Bu. Iya. Luar biasa sekali Ibu ya. Jadi ide-ide brilian Ibu itu, gagasan-gagasan seperti itu patut diapresiasi karena Ibu di situ bertindak selaku guru penggerak yang siap menggerakkan perubahan di sekolah ya, memberdayakan budaya positif agar berdampak untuk murid-murid kita ke depannya. Nah, kira-kira nih Bu, siapa-siapa saja sih yang nantinya akan mendukung Ibu dengan gagasan-gagasan Ibu tadi? Baik Ibu, terima kasih. Saya berharap yang bisa mendukung saya itu pimpinan sekolah, kemudian juga para wakasek, dan juga komite orang tua itu perlu, karena kehadiran siswa di sekolah juga itu dipengaruhi dari latar belakang dan dukungan dari keluarga, dalam hal ini orang tua, untuk terus bisa mengontrol perkembangan anak juga di rumah. Berarti dukungan itu dari pimpinan sekolah, kemudian orang tua, kemudian juga komite. Nah, kira-kira nih Bu, siapa yang bisa membantu Ibu nih agar supaya komunikasi dan kolaborasi antara Ibu sendiri sebagai seorang guru penggerak dengan kepala sekolah, dengan komite dan orang tua itu dapat berjalan dengan baik agar supaya budaya positif ini dapat diterapkan di sekolah itu. Kira-kira siapa sih Bu yang bisa membantu Ibu nih? Kira-kira nih. Iya Ibu, terima kasih. Jadi tadi ada tambahan juga bisa bantu wali kelas. Oh, wali kelas juga. Iya, wali kelas supaya bisa bangun, karena wali kelas lebih mengetahui keberadaan kondisi kelas. Iya. Guru-guru mata pelajaran juga intinya rekan-rekan warga sekolah guru. Iya, seperti itu.
Seperti itu ya. Jadi ada kepala sekolahnya, kemudian orang tuanya. Ya, oke, baik Bu. Nah, sekarang Ibu, kira-kira kriteria apa sih yang bisa menentukan atau ada kriteria-kriteria khusus yang Ibu terapkan di sekolah, atau Ibu membuat semacam sebuah kriteria keberhasilan dari program yang nantinya akan Ibu jalankan, atau ide-ide brilian tadi itu Ibu? Apakah ada kriteria-kriteria tertentu untuk mengukur bahwa oh ternyata program saya ini sudah berjalan dengan baik, atau program saya ini sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan? Ada kriteria tertentu? Iya, Ibu, terima kasih. Jadi intinya pada saat pembelajaran itu berpihak pada murid, berarti menurut saya itu sebuah keberhasilan. Dengan contoh sederhana, guru piket ketika siswa terlambat, mereka harus menanyakan dulu kondisi siswa kenapa sampai terlambat, sehingga mereka bisa mengetahui keberadaan anak ini sesungguhnya, karena jarak tempuh anak-anak ini kan berbeda, kemudian kondisi-kondisi cuaca yang tidak menentu. Jadi bagi saya ketika kriterianya, ketika guru melakukan, kita sebagai warga sekolah melakukan perubahan, itu dimulai dari diri sendiri dan kesadaran diri sendiri. Kemudian pembelajarannya sudah berpihak pada murid dengan memberikan ruang, memberikan apresiasi kepada setiap hasil-hasil yang mereka berikan. Bagi saya itu sudah sangat baik, Ibu. Seperti itu ya Bu ya. Jadi misalnya pembelajaran sudah berpihak pada murid. Kalau misalnya ada 1-2 murid yang terlambat, itu harus dicari tahu dulu alasan keterlambatan dia. Mungkin karena jalanan macet, atau karena hujan, atau karena ada faktor-faktor lain yang membuat si anak ini terlambat ya Bu ya. Mungkin seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke ini Bu. Membuat murid itu merasa nyaman nih. Kriteria murid merasa nyaman di kelas itu apakah hanya pembelajaran itu kepada siswa, berpihak pada siswa saja? Contoh pembelajarannya seperti apa yang bisa membuat murid itu merasa nyaman? Apakah hanya kondisi ketika murid terlambat terus kemudian ditanyakan bahwa oh ternyata ada faktor lain, kemudian murid masuk saja dulu di kelas? Apakah hanya itu saja sebuah kriteria yang bahwa budaya positif di sekolah itu sudah dapat berjalan dengan baik, ataukah ada hal-hal lain lagi atau apa lagi gitu? Ya, Ibu, terima kasih. Bagi saya murid merasa nyaman itu jika kita guru bisa memahami kondisi murid, kita memahami kondisi mereka, kemudian kita selalu mengontrol, menuntun mereka, memberikan pendampingan kepada mereka, kemudian kita juga terus memberi apresiasi kepada setiap karya-karya mereka, apapun yang mereka lakukan. Kemudian kita juga harus memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, minat yang dimiliki, tanpa kita harus memaksakan kehendak kita sebagai guru. Kemudian pembelajaran yang dilakukan guru juga harus memenuhi kebutuhan belajar murid, mengetahui kebutuhan belajar mereka. Pembelajaran yang dilakukan juga harus berinovasi, kreatif, sehingga mereka juga merasa nyaman, mereka betah untuk berada di sekolah dan terus mau belajar. Kemudian mereka pun bisa tanpa ragu menceritakan setiap masalah yang mereka alami kepada guru, tanpa mereka ragu, karena mereka menganggap bahwa guru di sekolah ini seperti orang tua bagi mereka, bukan musuh, bukan orang yang membenci mereka, tapi orang yang menyayangi mereka, sehingga tidak ada batasan di antara guru dan murid. Yang pasti batasannya tetap ada, itu saling menghormati. Tetapi ketika ada sesuatu yang diungkapkan terkait dengan kondisi atau masalah murid, mereka dapat mengungkapkannya tanpa ragu, karena mereka tahu guru ini orang tua bagi mereka. Begitu ya Bu ya. Berarti yang dapat saya tangkap di sini bahwa pada intinya itu
sebuah kondisi yang nyaman dan aman itu ketika anak itu merasa dipahami oleh gurunya ya, guru memahami kondisi anaknya, kemudian guru juga mengontrol posisi dia sebagai guru itu apa kepada murid-muridnya, kemudian juga melakukan pendampingan yang baik terhadap potensi yang ada pada diri sang anak. Nah, kira-kira di sini Bu, apakah Ibu yakin bahwa apa yang akan Ibu lakukan ini berhasil ke depannya, Bu? Terima kasih Bu, yang pastinya saya harus optimis. Ya. Saya harus yakin bahwa ketika niat saya baik, maka pasti Tuhan akan membuka jalan. Apalagi niat saya untuk anak-anak ini, mereka bisa mengalami kemerdekaan dalam belajar. Jadi mereka bebas diperintah, bebas untuk diperintah ya Ibu, untuk bebas dari kata menunggu diperintah. Jadi iya, jadi itu memang perlu dukungan dari guru sebagai pemimpin pembelajar, perlu dukungan dari semua warga sekolah. Karena kalau tidak ada anak-anak tidak mungkin ada sekolah. Betul. Iya, tidak ada anak tidak mungkin ada guru. Jadi kita harus bersyukur bahwa kita ada menjadi guru karena memang ada anak-anak ini. Jadi mereka harus diperlakukan dengan baik. Betul, saya sangat sepakat sekali Bu. Jadi ukuran keberhasilan itu Ibu harus yakin bahwa nantinya program-program yang berdampak dan berpihak kepada murid itu tetap dilaksanakan dengan memberdayakan budaya positif tadi. Jadi kita kembali lagi ke poin yang pertama. Jadi kira-kira nih Bu, apa yang Ibu harapkan misalnya dukungan, kalaupun semua dukungan itu telah terpenuhi, kepala sekolahnya sudah memahami, kemudian guru-gurunya sudah memahami, semua warga sudah memahami, orang tuanya sudah memahami, berarti tidak ada masalah lagi ya Bu ya, tidak ada masalah lagi bahwa semua telah memahami bahwa arti merdeka itu sendiri berarti murid merasa tidak tertekan di sekolah. Itu pertama dulu kemerdekaan jiwa dan raganya, dia rasa nyaman datang di sekolah, dia menganggap bahwa sekolah itu merupakan rumah kedua dia ya, rumah kedua dia, sehingga dia bisa betah di sekolah. Karena ada juga murid yang kadang ke sekolah tapi dia mau bolos karena berarti dia tidak merasa betah di sekolah, karena mungkin ada hal-hal lain yang bisa mempengaruhi dia, atau mungkin saja ada salah satu guru yang menjadi menjadi ketakutan ya, itu juga kan mempengaruhi jiwa dan raganya. Seperti itu ya Bu ya. Nah, di sini saya ingin tanyakan ke Ibu lagi, kira-kira nih Bu, apa kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini? Iya Ibu, terima kasih. Kesimpulan dari pembicaraan kita di hari ini bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusinya. Dan yang saya alami, masalah yang saya alami, bahwa ada guru yang memang tidak menyadari peran mereka seutuhnya sebagai yang digugu dan ditiru, diteladani, itu pasti akan berubah. Iya, karena saya sebagai guru penggerak dan kami juga ada beberapa rekan guru yang ada guru penggerak di sekolah, kami akan terus menunjukkan praktek baik kepada mereka dan terus melakukan kolaborasi, kerjasama, terus saling mendampingi satu dengan yang lain, mengingatkan, dan terus juga membangun kerjasama bukan hanya dengan rekan guru, tapi dengan semua stakeholder pendidikan, termasuk ke orang tua, komite, dalam hal ini juga masyarakat. Dan bersama kami juga akan mewujudkan budaya positif di sekolah dan melalui kebiasaan-kebiasaan yang kami lakukan. Dari kebiasaan itu kami yakin bahwa akan muncul sebuah budaya karakter yang memang karakter yang positif, bukan yang tidak positif. Jadi memang perlu dukungan dari semua pihak sehingga kedepannya di sekolah kami akan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Luar biasa, patut diapresiasi ya Bu ya, ide-idenya, gagasannya. Insya Allah ke depannya dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik ya Bu ya. Jadi saya kira-kira kapan lagi Bu kita bisa ketemu untuk Bu Darmayanti, di sekolah saya itu sudah luar biasa hari ini, murid-muridnya merasa enjoy, mereka senang belajar, mereka merasa sekolah itu merupakan rumah kedua dan surga buat mereka, dan mereka bisa betah selama-lamanya di sekolah. Insya Allah ke depannya kita bisa komunikasi lah Bu ya. Insya Allah. Iya, saya berharapnya sering-sering komunikasi dengan Ibu Dar. Setiap hari juga untuk kita melihat progres yang dialami di lembaga pendidikan ini sejauh mana.
saya pingin terus untuk memantau terus ya kemajuan di sekolah Ibu. Semoga program-program yang berpihak kepada murid dengan penerapan budaya positifnya ya, dengan disiplin-disiplin positifnya tanpa memberikan hukuman-hukuman kepada murid dengan cara memukul dan lain sebagainya itu kalau bisa dihilangkan, dan semoga apa yang diusahakan, direncanakan sesuai program yang berdampak kepada murid itu dapat dilaksanakan di sekolah Ibu dengan baik dan benar. Ya, baik Bu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu Dar. Ya. Saya juga Boleh. kebetulan ada punya kegiatan lagi Bu. Nanti kita akan ketemu lagi pada Terima episode kasih ya, Bu Bu ya. Dar. Boleh berbagi dengan saya. Saya banyak mendapat masukan yang baik. Terima kasih. Selamat siang Bu Winda. Selamat siang Ibu.